Tidak bisa dipungkiri bahwa selama satu dekade terakhir, usaha mikro kecil menengah atau yang disebut UMKM telah menjadi penopang perekonomian tanah air. Namun, merebaknya pandemi COVID-19 menjadi pukulan keras bagi sektor ini. Tetapi hal ini bukan menjadi halangan bagi para pegiat UMKM di Indonesia untuk terus berjuang di tengah situasi yang serba tidak pasti ini. Untuk dapat bertahan dalam masa penuh tantangan ini, pelaku usaha harus beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi lewat strategi baru. Terutama para UMKM yang memiliki peran sebagai garda terdepan perekonomian nasional. Menyinggung peran UMKM dalam perekonomian nasional, sejarah mencatat kondisi perekonomian yang berat seperti ini pernah terjadi di masa-masa awal reformasi tahun 1998. Kala itu, UMKM ikut terdampak dan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan kestabilan kondisi perekonomian. Bedanya, kondisi perekonomian Indonesia saat ini menghadapi krisis ganda akibat pandemi virus corona dengan dampak ikutannya serta kondisi ekonomi global. Pada kesempatan KKU tematik 2020 ini, saya memilih Desa Loram Wetan sebagai objek kegiatan karena Desa Loram Wetan adalah desa yang memiliki kebudayaan dan perkembangan desa yang sangat maju, yang terletak di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Buati menjelaskan bahwa Desa Loram adalah sebuah desa rintisan menuju desa cerdas. Sejarah terbentuknya rintisan desa cerdas di Loram ketika pada akhir 2017 dari pemerintah kabupaten, yaitu dari Bapak Bupati Mustafa, mengadakan kunjungan dengan pihak LIPI dari Jakarta yang dipimpin oleh Profesor Siti Zumrotun. Beliau membuat satu konsep, yaitu menerapkan sebuah konsep desa cerdas atau smart village. Karena Loram Wetan dipandang sudah mempunyai embrio dari segi ekonomi, pengetahuan, infrastruktur, dan lain-lain, itu semua menjadikan bekal sebagai desa cerdas. Tinggal ke proses untuk bagaimana kita mengelola dari bahan tersebut. Kemudian pihak LIPI datang melakukan riset dan mempelajari isu-isu yang ada di desa Loram tersebut. Kemudian terbentuk menjadi 4 smart. Yang pertama, smart governance. Yang kedua, smart economy. Yang ketiga, smart living. Yang keempat, smart people. Dari keempat smart tersebut, kita tinggal mengeksplor apa yang ada di desa Loram tersebut. Dari keempat smart tersebut, program Smart Governance adalah membuat tower-tower untuk penyaluran HT di seluruh desa Loram. Kemudian dari Smart People, kami sudah membuat perpustakaan desa dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menanamkan pola pikir modern yang mana masyarakat yang sudah mempunyai potensi nantinya akan diinovasikan untuk menghasilkan sesuatu karya. Kemudian selanjutnya, membuat program kejar paket, karena inti dari Smart People adalah menjadikan SDM itu unggul. Kemudian Smart Living, kami dibantu oleh KLH diberikan tanaman buah yang kemudian ditanam di sebelah timur balai desa. Dan yang terakhir Smart Economy, di Loram Wetan sudah ada dasar-dasar UMKM, di antaranya tas, baju, celana, makanan, dan boneka. Yang mana UMKM tersebut didampingi oleh pihak desa untuk membuat aplikasi dan memasarkan produknya agar tidak hanya mengandalkan pasar lokal saja. Namun, pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat sejak pandemi ini menyebabkan tenaga kerja berkurang. Hal ini memberikan tekanan bagi sisi produsen dan penjual. Bidang usaha lain yang terkena dampak COVID-19 yaitu percetakan sablon custom. Pasalnya, sejak pandemi berlangsung, orderannya berkurang tidak seperti biasanya.
Hal itu menyebabkan pekerja hanya bekerja 3-5 hari saja dalam seminggu. Bahkan beberapa di antaranya ada yang dirumahkan. Lain halnya dengan pengusaha konveksi yang memproduksi celana kolor, yang tetap eksis meskipun pandemi masih berlangsung. Dalam sehari, ia bisa memproduksi 1.800-2.000 pieces, yang kemudian dipasarkan hingga keluar Jawa seperti NTB, Kalimantan, dan Bali. Bahkan untuk orderan lokal pun masih kewalahan dalam memproduksinya. Kendati demikian, para pekerja tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker saat bekerja. Jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat sangat dirasakan oleh Pak Santoso selaku produsen kerajinan tas. Beliau menuturkan, dengan adanya COVID-19 sangat berdampak bagi usaha saya karena omset yang saya dapatkan turun drastis, dan sempat beralih pekerjaan menjadi penjual beras keliling karena tidak bisa memproduksi sebab tidak ada permintaan pasar yang menjadikan usaha saya stagnan. Program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKU berlangsung yaitu observasi kepada beberapa UMKM yang ada di saluran untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, langkah selanjutnya adalah memberi solusi atau cara untuk memecahkan masalah tersebut. Pada kegiatan KKU kali ini, permasalahan yang ada yaitu pada bagian pemasaran. Pasalnya, salah satu UMKM yang bergerak di bidang perajin tas masih kesulitan dalam hal pemasaran. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, makin menurunnya tingkat daya beli produknya. Dikarenakan penjualan di pasar juga merosot drastis, untuk memecahkan permasalahan tersebut, kegiatan KKU tematik kali ini akan membantu memasarkan produknya ke marketplace online dan atau ke media sosial.